Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini melalui konten YouTube ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan saya, yaitu prinsip pemilihan media dalam pembelajaran PAI. Tentunya materi perkuliahan ini saya buat khusus untuk adik-adik mahasiswa saya pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar PAI. Dan ini khusus untuk adik-adik mahasiswa pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon. Baik, langsung saja. Prinsip pemilihan media dalam pembelajaran PAI merupakan hal yang sangat urgent tentunya, supaya kedepannya ketika adik-adik mahasiswa menjadi guru, dalam menentukan media pada mata pelajaran tertentu itu selalu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip. Kenapa hal demikian penting? Agar tujuan daripada pembelajaran itu dapat tercapai dengan penggunaan media yang sesuai. Terutama ketika adik-adik suatu saat menjadi seorang guru pendidikan agama Islam yang dituntun atau yang sejatinya selalu menggunakan media agar terbantu dan peserta didik juga lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Dan beberapa hal yang harus dipertimbangkan, diantaranya kita langsung ke slide yang pertama. Ya, jika suatu saat adik-adik mahasiswa menjadi seorang guru agama atau guru pendidikan agama Islam, pada materi-materi pelajaran tertentu selalulah mempertimbangkan beberapa hal berikut sebelum menggunakan atau menentukan media pada perencanaannya. Ya, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Misalnya sudah ada mata kuliah yang kita ajarkan, materinya sudah disiapkan, kemudian kita buat perencanaan, selalu harus perlu memahami apa tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Setelah dipahami, kita tentukan medianya. Karena sejatinya media itu merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajarannya kepada siswa. Begitupun sebaliknya, media itu bukan hanya kepada guru saja, tetapi manfaatnya juga kepada peserta didik. Guru yang menggunakan media yang tepat tentunya akan memudahkan peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh seorang guru. Begitupun sebaliknya, ketika guru tidak tepat dalam menentukan media pada mata pelajaran tertentu, tidak sesuai, maka peserta didik selain kesulitan, maka tujuan dari pembelajaran itu juga tidak akan tercapai atau tidak maksimal. Maka prinsip tujuan pembelajaran atau pertimbangan tujuan pembelajaran harus diperhatikan supaya kita tepat dalam menentukan media yang akan kita gunakan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keefektifan. Saya sering melihat seperti ini, banyak sekali penggunaan media yang tidak sesuai, selalu saja mengedepankan kecanggihan, selalu saja mengedepankan bahwa wah ini terlihat keren. Padahal penggunaan media yang efektif, yang maksimal adalah ketika sesuai dan mudah diterima oleh peserta didik dan mudah digunakan oleh seorang guru. Ya, sekalipun media yang kita gunakan itu canggih, terlihat keren, tetapi tidak membawa keefektifan dalam proses pembelajaran, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi seorang guru harus memperhatikan keefektifan ini. Dan selanjutnya adalah peserta didik. Jadi sebelum menentukan media atau sebelum kita merancang sebuah perencanaan pembelajaran kita, memang di awal pertemuan dengan peserta didik itu kita selalu mengadakan survei dulu. Kita pahami karakteristik peserta didik kita pahami kecenderungan peserta didik kita, kira-kira dalam proses pembelajaran mereka itu cenderungnya lebih senang dengan gaya apa. Lebih senang ketika kita menggunakan metode apa misalnya. Ya, karena dalam satu kelas tentunya terdapat beberapa kepala yang dimana persepsinya beda-beda, kecenderungannya berbeda-beda.
hal-hal yang disukainya pun berbeda-beda. Disinilah peran seorang guru untuk betul-betul melakukan pendekatan dan memahami agar penggunaan media pada mata pelajaran tertentu itu sesuai dengan keinginan peserta didik supaya mereka mudah menerima. Ya, walaupun memang sulit untuk menyatukan yang berbeda-beda itu, tetapi setidaknya secara umum kita bisa membuat mereka menerima media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Ini yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah ketersediaan. Kedepannya ketika menjadi seorang guru, jangan selalu memaksakan keadaan. Jadi penggunaan media yang sulit diadakan itu lebih baik dikesampingkan dulu. Kita selalu mengedepankan prinsip ketersediaan. Jadi secanggih apapun media, ketika seorang guru tidak mampu mengoperasikannya dengan baik, tentu tidak akan maksimal. Tetapi begitupun sebaliknya, ketika seorang guru cerdas memanfaatkan ketersediaan media yang ada, seorang guru itu kreatif dalam menggunakan media yang ada, maka proses pembelajaran selain menarik, juga akan menghasilkan proses pembelajaran yang maksimal. Ya, ini yang keempat, prinsip ketersediaan. Jadi jangan selalu memaksakan mengadakan media yang tentunya sulit diadakan, apalagi misalnya berada di wilayah-wilayah yang jangkauan pengadaan medianya itu sangat susah. Ya, yang selanjutnya adalah faktor pembiayaan. Pertimbangan atau prinsip pembiayaan ini sebenarnya bukan hanya kepada seorang guru saja, tetapi peserta didik juga. Jadi menjadi seorang guru itu harus memperhatikan ini supaya antara guru dengan peserta didik sama-sama bisa menerima atau sama-sama bisa menggunakan media dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah fleksibilitas, bahwa dapat diterapkan di mata pelajaran manapun, tetapi tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip sebelumnya, yaitu keefektifan, peserta didik, dan ketersediaan. Artinya media yang kita gunakan itu dapat diterima oleh semua peserta didik yang memiliki paradigma atau cara pandang yang berbeda-beda. Ya, kita ketahui bahwa barangkali peserta didik yang lainnya itu senang ketika belajar hanya dengan menggunakan audio, yang lainnya suka dengan visual saja, tidak suka mendengarkan audio. Tapi bisa jadi ada juga peserta didik yang suka model gaya belajar yang menampilkan audio visual, seperti menampilkan video, slide yang memiliki suara, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah selalu memperhatikan atau mempertimbangkan prinsip kenyamanan. Jadi ketika suatu saat menjadi guru, dalam menentukan media selalu memperhatikan kenyamanan. Jadi kenyamanan yang dimaksud itu bukan hanya kepada seorang guru saja, tetapi peserta didik juga. Ya, sebagus apapun media yang kita gunakan, misalnya secanggih apapun media yang kita gunakan, tapi ketika pada saat digunakan guru merasa tidak nyaman, maka cara mengajarnya pun tidak akan maksimal. Begitupun sebaliknya kepada peserta didik, ketika mereka tidak merasa nyaman dengan media yang kita gunakan, maka pesan yang disampaikan oleh seorang guru pun tidak akan diterima dengan baik. Dan tujuan pembelajaran tentunya tidak akan bisa tercapai dengan maksimal. Dan selanjutnya adalah kemampuan pengguna. Ya, ini ada kaitannya dengan kenyamanan tadi, bahwa pastikan semua menerima media yang digunakan. Nah, ini salah ketiga. Jadi antara poin pertama dan terakhir ini sesungguhnya semua saling bersinergi, saling berkaitan. Intinya adalah selalu mempertimbangkan hal-hal ini sebelum menggunakan media. Karena media itu bukan persoalan kecanggihannya, bukan persoalan terlihat kerennya, tetapi bagaimana guru nyaman menggunakan media, bagaimana peserta didik nyaman ketika guru menggunakan media, supaya pesan-pesan yang disampaikan oleh guru, pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan guru kepada peserta didik bisa diterima dengan baik, diterima dengan nyaman, sehingga tujuan daripada mata pelajaran tertentu
dalam pembelajaran kita itu bisa tercapai dengan maksimal. Ya, selanjutnya adalah kualitas teknis. Ya, tentu ini lebih disandarkan kepada kemampuan seorang guru dalam mengolah media. Oke, selanjutnya perencanaan media yang efektif. Ya, ini adalah tips yang barangkali bisa menjadi catatan bagi adik-adik mahasiswa, calon guru tentunya. Ini beberapa perencanaan media yang efektif. Ya, ini sudah kita bahas di awal, tapi masuk juga dalam perencanaan media yang efektif, yaitu yang pertama ketersediaan. Ya, dalam merencanakan penggunaan media, selalu memperhatikan ketersediaan media yang bisa digunakan di wilayah kita atau di sekolah kita. Jangan kemudian menyusahkan diri sendiri dan tentunya peserta didik yang akan dirugikan. Kemudian selanjutnya adalah menganalisa karakteristik umum. Yang dimaksud ini adalah secara umum media itu mudah didapatkan, kemudian dapat digunakan oleh peserta didik, memudahkan guru dalam menyampaikan materinya, dan peserta didik merasa terbantukan untuk memahami penyampaian materi yang disampaikan oleh guru. Ya, inilah kelima, 6 ya. Keenam, perencanaan media yang efektif, menganalisa karakteristik umum, keefektifan, merumuskan tujuan pengajaran, ketersediaan. Kemudian selanjutnya ada memilih, memodifikasi, dan mengembangkan materi dan media dengan tepat, meminta umpan balik dari siswa. Kemudian mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi setiap selesai menggunakan media selalu lakukan evaluasi. Tujuannya selain untuk memahami perkembangan peserta didik, terutama pada penggunaan media ini, juga mengevaluasi penggunaan media yang kita gunakan. Selanjutnya adalah prinsip psikologi dalam memilih dan menggunakan media. Jadi ini saling berkaitan semua. Ya, yang pertama adalah motivasi. Misalnya pada pertemuan kedua kita sudah mulai menerapkan media yang kita gunakan. Kita lihat apakah mereka merasa termotivasi untuk terus mengikuti materi perkuliahan atau cenderung terlihat bosan dengan media yang kita gunakan. Ataukah di akhir pelajaran kita evaluasi diterima tidak materi yang disampaikan dari awal sampai akhir. Kalau misalnya media yang kita gunakan ini ternyata tidak membawakan atau berdampak terhadap motivasi peserta didik, maka perlu dipertimbangkan untuk kemudian digunakan. Atau perlu langkah-langkah kreatif untuk menimbulkan motivasi peserta didik. Kemudian perbedaan individual seperti yang dibahas di awal, bahwa dalam satu kelas misalnya terdapat 30 peserta didik, tentunya memiliki cara pandang dan kecenderungan yang berbeda-beda. Maka perlu kepekaan oleh seorang guru untuk memahami itu. Karena penggunaan media pada dasarnya sejatinya berlaku secara umum kepada peserta didik. Maksudnya bisa diterima kepada semua peserta didik, walaupun ada sebagian kecil yang tidak senang atau cenderung tidak suka dengan media yang kita gunakan, tetapi selalu mengedepankan secara umum bisa diterima. Ya, kemudian emosi, partisipasi, umpan balik. Jadi ketika peserta didik memiliki emosi kecenderungan senang atau suka dengan media yang kita gunakan, maka dari awal sampai akhir pasti akan diikuti terus dan tidak membosankan. Kaitannya juga dengan partisipasi dan umpan balik. Ya. Ya, di slide berikutnya ini saya menampilkan gaya belajar. Gunanya apa? Supaya kita bisa memahami siswa kita itu belajarnya seperti apa. Cara menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau materi pelajaran disampaikan guru itu seperti apa. Walaupun ini juga ada kaitannya dengan faktor psikologi. Bisa kita lihat ada visual, auditory, dan tekstual.
Untuk yang visual, ya secara umum menggunakan mata. Guru bisa menggunakan tampilan film, slide, VCD. Ya ini mungkin media yang sudah tidak laku lagi. Ini media yang sudah lumayan lama digunakan. Sekarang ini apa yang kurang? Untuk membuat audio visual itu sangat gampang. Sekarang sudah ada HP yang bisa kita gunakan. Kita buat media pembelajaran berbasis video. Maka film, slide, dan VCD itu sudah bisa menyatu dalam satu file atau dalam satu media pembelajaran. Kemudian auditory, kalau dulu orang-orang menggunakan tape recorder, rekaman diskusi atau rekaman guru ceramah kemudian diperdengarkan kepada siswa. Ya, sekarang itu jauh lebih canggih lagi. Tidak perlu tape recorder, cukup dengan menggunakan handphone yang digenggam itu semua bisa digabungkan dalam satu hingga menjadi sebuah media pembelajaran. Kemudian yang tekstual ini cenderung kepada praktek. Jadi memang terdapat beberapa mata pelajaran yang membutuhkan eksperimen. Ya, kalau sekedar ceramah, sekedar menyampaikan materi itu tidak cukup. Karena misalnya pada materi fikih, praktek sholat misalnya, atau bagaimana cara berwudu yang benar, cara tayamum, maka diperlukan praktek oleh seorang guru kepada peserta didik. Jadi ketika guru sudah memahami beberapa gaya belajar ini, maka tidak kesulitan lagi dalam menentukan penggunaan media pada mata pelajaran tertentu. Ya, terima kasih. Materi kita mungkin sampai di sini. Ya, sangat singkat, tapi kita kemudian bisa berdiskusi. Untuk adik-adik mahasiswa, silakan komentar di bawah. Saya harap kalian semua memberikan komentar supaya perkuliahan dalam jaringan kita ini lebih apa istilahnya ya, interaktif. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Kalau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya kaitannya dengan prinsip yang harus diperhatikan, beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sebelum menentukan media, silakan komentar. Ya. Baik, terima kasih. Saya menunggu komentar dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.